menarik sekali kalau kita terus mempelajari kisah para rasul dalam konteks bagaimana Tuhan melahirkan gereja atau bagaimana Roh Kudus melahirkan gereja. Ya, di dalam pasal yang ke-12 sangat indah untuk kita perhatikan di sana. Firman Allah makin tersebar, itulah yang mengakhiri di dalam pasal yang ke-12 sebelum masuk pasal 13. Dan kemudian di sana dicatat juga Barnabas, Saulus, dan Yohanes Markus, ya, atau Yohanes yang juga disebut Markus, kembali dari Yerusalem ke Antioquia. Lalu masuklah ke dalam pasal yang ke-13 ini. Masuk ke dalam pasal 13, maka bagaimana kemudian Rasul Paulus yang pada waktu itu masih tentu Saulus dan juga bersama dengan Barnabas, ya, kemudian juga dengan beberapa orang lainnya yang tadi sudah disebutkan di dalam perikop yang pertama. Ya. Jadi jemaat di Antioquia ini merupakan satu kelompok kecil, ya, kemudian yang bersatu dan mereka sangat memberi dampak di dalam satu pemberitaan Injil. Mereka sangat memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan kekristenan, bagi pertumbuhan gereja mula-mula. Kemudian boleh dikatakan yang ada di jemaat Antioquia, mereka bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga dari berbagai negara atau dari berbagai negeri. Tadi sudah disinggung oleh Pak Yudi, saya tidak lagi menyinggung terlalu dalam untuk hal itu. Yang jelas bahwa kemudian ketika mereka dari berbagai latar belakang, dan bahkan ada yang dari pihak kerajaan, juga sudah menjadi murid Kristus di sana. Lalu mereka hidup dalam satu kebersamaan, dalam satu persekutuan yang indah sebagai orang percaya atau sebagai murid Kristus. Dan mereka bertemu satu dengan yang lain, menemukan rahasia untuk mereka bersama. Dan rahasia itu tentu rahasia Kristus. Oleh sebab itu kemudian, kalau kita memperhatikan nama-nama yang ada di dalam pasal yang ke-13 tadi, maka kita melihat di sana ada Barnabas. Barnabas tentu dia seorang Yahudi dari Siprus yang nanti daerahnya yang kemudian tempat Saulus dan dia pergi untuk memberitakan Injil. Lucius tadi digambarkan bagaimana kemudian dia seorang dari Kirene, beberapa tafsiran memang menggambarkan demikian. Ya, kemudian Simeon juga sebagai seorang Yahudi yang ini yang sebetulnya Simeon orang Yahudi tapi dia sudah menjadi bagian dari orang Romawi, dari kekaisaran Romawi sehingga diberi nama Niger, nama Romawinya. Tampaknya kemudian dia bagian dari satu kekaisaran Romawi pada waktu itu yang ada di Antioquia. Dan Manaen juga orang yang kemudian aristokrat, ya, orang dari satu kerajaan, dari satu kekaisaran. Ya, dan tentu Saulus itu sesuatu yang atau orang yang bukan asing lagi namanya yang kita dengar, ya, dia seorang dari Tarsus, dari di Kilikia dan seorang yang sangat cerdas dalam memahami Taurat dan sangat mahir sekali untuk menjelaskan Taurat dan sangat menguasai hukum Taurat pada waktu itu. Oleh sebab itu, ini menjadi modal besar bagaimana kemudian nanti dia menginjili, memberitakan Injil kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi dalam pasal yang kita bahas ini nanti. Kemudian bagaimana gambaran kehidupan jemaat Tuhan yang ada di Antioquia, jemaat yang ada di daerah Antioquia, maka mereka, saya menyebutkan bahwa memiliki rohaniawan yang luar biasa. Disebut di sana memang ada nabi, ada pengajar, memang tidak disebutkan secara detail siapa nabinya, siapa pengajarnya. Kalau kita memperhatikan di dalam pasal yang ke-11, maka jelas di sana dalam pasal yang ke-11 ada beberapa nabi atau ada nabi yang dari Yerusalem ke Antioquia. Ya, kita sudah bahas itu dalam pasal 27, dalam pasal yang ke-11 ayat 27, bahkan di situ, ya, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia yang tadi sudah disebutkan, dan salah satunya pada waktu itu adalah Agabus yang memberikan satu pernyataan bahwa akan terjadi kelaparan. Sehingga kemudian dari pernyataan Agabus itu lalu orang mengumpulkan sumbangan untuk dibagikan ke jemaat-jemaat untuk kepada orang-orang percaya yang ada di Yerusalem dan sekitarnya. Ya, dalam konteks nabi tentu ya, secara fungsional tentu nabi masih ada. Baik dalam zaman setelah Kristus atau zaman di mana masuk perjanjian baru dan sampai sekarang secara fungsional, maka nabi itu adalah orang yang memberitakan kebenaran Allah. Karena nabi secara definisi adalah penyambung lidah Allah, wakil Allah di hadapan umat. Sementara imam,
wakil umat manusia di hadapan Allah. Oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa bicara nabi dan juga bicara pengajar dalam konteks kisah para rasul ini, maka nabi adalah mereka yang kemudian pergi memberitakan Injil ke berbagai wilayah pada waktu itu. Ada yang menggambarkan bahwa pengajar adalah mereka yang kemudian ditempatkan di dalam satu jemaat lokal untuk membina, membimbing iman, kerohanian orang yang sudah bertumbuh, orang yang sudah percaya. Tetapi tentu ini satu gambaran penjelasan dari tafsiran. Tetapi menarik bahwa secara fungsi nabi juga bisa menjadi pengajar ketika dia mengajarkan kebenaran. Ya, secara fungsi ya, yang fungsi nabi, fungsi mengajar, maka waktu kemudian orang bernubuat dalam konteks zaman perjanjian baru, nubuat itu adalah bagaimana orang menyampaikan firman Allah, bukan lagi seperti nubuat yang dipahami oleh nabi dalam zaman perjanjian lama. Sehingga secara fungsi kenabian itu juga ada pada orang-orang percaya dalam konteks ya orang-orang yang memberitakan Injil, maka mereka itu menyuarakan suara kenabian ketika mereka menyuarakan kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak boleh bermain-main dengan menyuarakan satu kebenaran. Kita merepresentasikan ya suara kenabian atau merepresentasikan dari kehadiran nabi. Memang secara jabatan kita bukan nabi karena memang nabi sudah berakhir. Ya, kemudian menarik bahwa jemaat di Antioquia ini adalah jemaat yang beribadah. Ya, tadi digambarkan bagaimana mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka berdoa. Menarik memang apa yang disampaikan oleh Pak Heri itu juga yang kadang menjadi satu perenungan dan kajian bagi saya gitu ya. Ya, padahal puasa, doa itu sebetulnya sesuatu yang sangat boleh dikatakan untuk membangun, mengoreksi kita, mengintrospeksi diri ketika kita berpuasa atau ketika kita berdoa. Cuma terkadang memang orang dalam zaman kekristenan atau dalam kekristenan zaman sekarang seringkali ya orang misalnya lakukan doa semalam suntuk tapi kehidupan tidak pernah berubah sebagai orang yang kemudian mengikut Kristus dalam pengertian bahwa tetap aja ya hidupnya sebagai manusia yang seperti orang tidak percaya kepada Kristus. Itu yang kadang seringkali juga menjadi rancu dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan orang Kristen di zaman sekarang. Karena itu doa merupakan satu gaya hidup orang percaya mula-mula. Kalau kita memperhatikan kisah para rasul, pasal 2, pasal 3, pasal 4, bagaimana hidup orang percaya mula-mula waktu mereka bersekutu, mereka berdoa, mereka kemudian bertekun dalam pengajaran, ya. Dan di dalam konteks yang kita baca ini, maka orang-orang atau rohaniawan, saya sebut rohaniawan tadi, ketika mereka beribadah, mereka berdoa, lalu dalam konteks tersebut maka Roh Kudus berbicara kepada mereka. Ya, menarik apa yang dikatakan oleh Om Yunus tadi, memang sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui para orang percaya mula-mula, bagaimana Roh Kudus ya mengutus, Roh Kudus memanggil, Roh Kudus ya, memilih orang yang memang dia kehendaki untuk menjadi alat di dalam tangannya. Tetapi sesuatu yang sangat menarik yang kita perhatikan bahwa ini saya sedikit ambil dari Efesus tadi ya. Dialah yang memberikan baik rasul, nabi maupun pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini sebagai acuan saja bagi kita bahwa ada ya fungsional, secara fungsional ada gembala, ada fungsi kerasulan, kemudian ada guru Injil, ada gembala dan pengajar. Tapi ini menjadi referensi itu. Kembali kepada teks yang kita baca, bahwa Roh Kudus berkata kepada mereka, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Memang Alkitab tidak mencatat seperti apa suara Roh Kudus, apakah kemudian dia berbicara seperti kita berbicara dengan bahasa kita manusia lalu mereka mendengar. Saya percaya bahwa mereka mendengar. Kenapa? Karena memang Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hidup, Allah yang berpribadi. Pertama, kedua, ya, Roh Kudus yang kemudian berdaulat atas hidup orang percaya, atas gereja. Sehingga kemudian di dalam bagian ini kita juga memahami, ingat dalam perjalanan kitab Kisah Para Rasul ini, bagaimana Kristus sudah naik ke surga, lalu Roh Kudus turun ke atas para murid atau Pentakosta sudah kita bahas. Maka bagaimana Roh Kuduslah yang memimpin gereja, yang melahirkan gereja, yang mengutus orang-orang yang akan dipakainya untuk memberitakan Injil. Ya, menarik sekali bahwa siapa yang dia pilih?
Saulus dan Barnabas. Padahal masih ada juga nama-nama yang lain. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa ketika mereka mendapatkan satu panggilan itu. Bagaimana respon mereka? Mereka berdoa, kembali mereka berpuasa. Mereka meletakkan tangan atas Barnabas dan Saulus. Lalu mereka membiarkan mereka pergi. Ada satu pengutusan. Ya, maka apa yang bisa kita lihat di dalam bagian ini ketika Barnabas dan Saulus dibiarkan pergi, kita bisa pelajari bahwa pekerjaan Roh Kudus atas gerejanya. Sehingga tidak ada sebetulnya manusia bisa memegahkan diri. Termasuk ketika dia dipakai oleh Tuhan luar biasa, maka dia hanyalah alat, manusia hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Dia tidak bisa menggantikan Tuhan itu sendiri. Yang sungguh luar biasa bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan umat. Kemudian kita belajar bagaimana mereka bersekutu. Kita belajar bagaimana mereka saling mendoakan, saling menopang, sehati, saling melayani, saling melengkapi, saling meneguhkan, saling menguatkan. Ya, sehingga bagi mereka bahwa tidak ada merasa iri kenapa Saulus dan Barnabas sih yang diutus, kenapa kita enggak? Pertama, kedua, ini juga mengajar kita bahwa ketika kita ditempatkan untuk melayani Tuhan, dipanggil untuk melayani Tuhan dalam satu panggilan apapun, di dalam konteks sebagai jemaat, sebagai umat, sebagai hamba Tuhan, maka kita menyadari Tuhan yang memanggil. Oleh sebab itu bagaimana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh. Ya, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan nggak panggil saya untuk menjadi pendeta, betul. Tapi Tuhan panggil saya untuk menjadi pekerja Kristus yang bertanggung jawab dalam konteks pekerjaan, dalam konteks studi, dalam konteks rumah tangga. Tuhan tidak panggil saya menjadi seorang rasul seperti mereka, betul. Tapi Tuhan panggil kita ketika dia mau pakai kita untuk menjadi pelayan dalam gerejanya. Entah worship leader, entah pemusik, entah singer, entah guru sekolah minggu. Maka kita harus menyadari ya, bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mau pakai kita. Harus kita pergunakan setiap momen yang Tuhan berikan untuk melayani dia. Ini yang saya lihat yang pertama dalam bagian ini. Sehingga ya lagi-lagi untuk bagian tadi berdoa, berpuasa, saya pikir bahwa tentu kita tidak anti dengan hal itu. Bagus sekali kalau kita secara pribadi juga kita bisa berdoa secara pribadi, secara berpuasa, atau kemudian nanti ke depan kita membangun satu persekutuan doa. Saya pikir sesuatu yang perlu dipikirkan tentunya. Karena itu saya juga untuk memikirkan hal itu bergumul juga. Jangan sampai kemudian ya, momentum untuk berdoa bersama hilang, momentum untuk berdoa secara kelompok jadi hilang. Dan salah satunya saya pikir bahwa kita berdoa dengan kelompok kecil, dengan coffee break juga kita berdoa di sana ya. Selain tentu ada persekutuan doa yang memang harus kita tegaskan, tetapi juga kemudian kita masih harus menyadari bahwa ketika kita berdoa maka hidup kita harus menggambarkan bagaimana kita sebagai seorang percaya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian yang kedua, Saulus dan Barnabas di Siprus. Menarik secara gambaran Siprus tadi sudah digambarkan atau sudah dijelaskan banyak oleh teman-teman. Maka apa yang dilakukan oleh mereka di sana adalah memberitakan firman Allah. Ya, Saulus dan Barnabas pergi ke Siprus dari Antioquia ke Seleukia dulu, dari Seleukia. Baru mereka ke Siprus, ke Salmai Siprus dan menguasai, mengelilingi seluruh daerah atau seluruh pulau Siprus tersebut. Nah, mereka masuk ke dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, lalu di sana mereka memberitakan firman Allah. Ya, nah sesuatu yang sangat menarik untuk diperhatikan dalam bagian ini, tentu ada tantangan yang dihadapi oleh Saulus dan Barnabas ketika mereka ada di Siprus. Ya, pertama bahwa ada penyihir di sana, ada tukang sihir. Sama dalam pasal-pasal yang sudah kita bahas secara khusus waktu di Samaria, ya, bagaimana ada seorang penyihir bernama Simon juga. Tetapi penyihir yang bernama Simon di Samaria itu kemudian dia menerima pemberitaan Injil melalui Filipus. Namun di dalam bagian ini ternyata si penyihir ini justru membelokkan atau menghalang si gubernur untuk mendengar Injil. Menarik bahwa
si tukang sihir ini ternyata kenapa dia membelokkan atau menghalang gubernur untuk tidak mendengar Injil? Karena ternyata bahwa ada salah satu, kalau saya tidak salah, tafsiran dari Matthew Henry yang menggambarkan bahwa si Bar Yesus atau Elimas ini adalah tukang sihirnya si gubernur. Sehingga kalau gubernur ingin menerawang sesuatu, kalau gubernur ingin perlu sesuatu, memanggil tukang sihir ini. Dengan kata lain bahwa pekerjaan atau penghasilan tukang sihir itu dari gubernur. Kalau gubernur nanti terima Yesus, percaya pada Yesus, barangkali mata pencariannya hilang. Itu ada yang menggambarkan demikian. Tapi menarik bahwa penyihir itu kemudian menghalangi gubernur untuk mendengar Injil. Saulus dan Barnabas, Siprus ini adalah saya katakan tadi wilayah atau daerahnya Barnabas. Sehingga dengan bagian ini kembali kita melihat bahwa Barnabas kembali ke daerahnya untuk memberitakan Injil ke daerahnya. Kembali untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang terdekatnya di Siprus, ya. Nah, Siprus adalah provinsi Romawi yang cukup terkenal, ya, cukup maju. Kenapa? Karena memang di Siprus inilah industri cukup berkembang pada zaman itu. Dan pembuatan kapal juga ada di sana, sehingga orang menyebut Pulau Siprus ini adalah satu pulau yang berbahagia, pulau yang memberikan kebahagiaan. Ya, sehingga bagi mereka, waktu mereka bisa ada di Pulau Siprus tersebut, mereka bisa menemukan, mendapatkan kehidupan yang bahagia dalam tanda kutip, dalam batas-batas tertentu, tentu dalam konteks kebahagiaan secara manusia. Sehingga kemudian apa yang digambarkan di dalam bagian ini menarik sekali, bahwa bagaimana di Papos juga di Siprus ini, ya, di sana juga bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga ada orang-orang yang tentu menyembah kepada berhala. Yang sangat terkenal adalah penyembahan terhadap Venus, Dewi Cinta. Itu ada di daerah Paphos. Ya, oleh sebab itu bagian dari pemberitaan Injil yang kemudian Paulus kerjakan dan bersama dengan Barnabas di sana untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Pulau Siprus. Nah, gubernur memanggil Barnabas dan Saulus karena mau mendengar Injil. Kalau kita membaca bagian ini, melihat kepada pasal yang ke-9, maka bagaimana waktu Tuhan memanggil Saulus menjadi pengikutnya, waktu Ananias ya bertanya tentang, waduh, ini Saulus ini orang yang jahat sekali, orang yang melakukan kejahatan luar biasa, dia menganiaya pengikut Engkau ya Tuhan, dia menganiaya murid-muridmu. Tapi waktu itu Tuhan katakan, orang ini akan kujadikan alatku, akan dipakai untuk memberitakan Injil, baik kepada orang Israel maupun kepada orang non-Israel, dan juga kepada raja-raja. Maka di sini bagaimana kemudian Saulus mulai memberitakan Injil kepada raja. Ya, tentu menarik sekali ketika raja mendengar Injil dari Saulus dan Barnabas. Ya, ketika raja ingin mendengar atau ketika gubernur ingin mendengarkan Injil, ya, gubernur tentu sangat cerdas, tadi dikatakan sangat pintar sekali. Ya, tetapi menarik sekali bahwa kesempatan untuk Saulus berbicara tentang Kristus sungguh luar biasa. Tetapi tantangan ada. Ya, penyihir menghalangi. Tetapi melihat sikap penyihir yang menghalangi pemberitaan Injil tersebut, Paulus juga tidak tinggal diam. Paulus seorang yang penuh dengan Roh Kudus digambarkan di sana. Dia menghardik penyihir itu dan dia berkata kepada penyihir itu tentang siapa sebetulnya penyihir itu. Penyihir adalah anak iblis, penuh tipu muslihat, penuh kejahatan, musuh daripada kebenaran dan pembelok jalan Tuhan. Nah, itulah pekerjaan dari si penyihir itu. Ya, oleh sebab itu kemudian dalam bagian ini kita melihat, atau saya melihat ada satu pertarungan. Pertarungan kuasa iblis mau mencoba kembali menghalangi kuasa Tuhan yang ingin dinyatakan kepada gubernur. Ya, sehingga kemudian bagaimanapun cara kerja iblis tidak akan pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Tidak pernah bisa menggagalkan, membatalkan Tuhan berkarya bagi seseorang. Oleh sebab itu kemudian dalam bagian ini kita juga melihat, menemukan ya
kemudian orang yang penuh tipu muslihat, penuh kejahatan, musuh kebenaran, pembelok jalan Tuhan. Hati-hati dalam hidup kita ketika kita ya merasa kemudian, waduh, boleh dikatakan ingin menyimpangkan jalan kebenaran, kemudian ingin memusuhi satu kebenaran, kemudian melakukan satu kejahatan, tipu muslihat. Maka ini gambaran pekerjaan iblis, pekerjaan penghujat daripada kebenaran. Oleh sebab itu, ya sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen kita mesti hati-hati, kita mesti mawas diri untuk hal ini. Ya, kemudian hardikan Paulus sangat menarik bahwa engkau membelokkan jalan Tuhan dan tentu ada hukuman atau ada sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada si Elimas bahwa dia mengalami buta atau tidak melihat. Menarik kalau kita kembali flashback ke pasal yang ke-9 bagaimana kemudian waktu Tuhan memanggil Saulus, maka apa yang terjadi pada Saulus adalah dia menjadi buta dan tidak melihat, dia harus dituntun orang. Dia yang gagah perkasa ketika Tuhan kemudian menjadi lawan dia tidak berdaya. Demikian juga sebetulnya dengan apa yang dilakukan oleh Elimas ketika dia ingin bermacam-macam dengan cara Tuhan bekerja, dan ketika Tuhan ingin menyatakan sesuatu terhadap orang yang melawan cara Tuhan bekerja, maka sekuat apapun dia tidak akan berdaya. Melawan kuasa Tuhan sehingga harus dituntun. Sehingga harus digiring, sehingga harus dibawa orang lain. Tetapi sesuatu yang sungguh luar biasa bahwa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Elimas melalui Saulus, maka gubernur tersebut menjadi takjub. Dia percaya, gubernur itu percaya dan takjub kepada ajaran Tuhan dan bahkan percaya menerima ajaran Tuhan. Seperti apa kemudian imannya tentu tidak dicatat dalam bagian ini. Karena bukan itu yang kemudian nanti digambarkan nanti pasal-pasal sebelum, pasal-pasal berikutnya. Tetapi menarik bahwa inilah cara Tuhan membuat gubernur bertobat. Tetapi tidak semua cara Tuhan yang dipakai untuk mempertobatkan gubernur ini dipakai di tempat lain juga bisa. Belum tentu juga bisa. Ya, artinya bahwa cara Tuhan membawa seseorang untuk kembali kepada Tuhan, mengalami satu pertobatan, sungguh berbeda-beda. Nah, Paulus dan kawan-kawannya pergi ke Perga, dan Markus kembali ke Yerusalem. Ya, tentu kita mesti memahami bagian ini. Ya, Paulus dan Barnabas secara kerohanian, secara usia barangkali sudah tua daripada Markus. Ya, Markus barangkali anak muda yang masih sangat labil. Ya, kemudian ketika diperhadapkan dengan tantangan barangkali juga belum siap. Kita tidak bisa kemudian menyamakan antara Markus dengan Saulus dan juga Barnabas. Karena bagaimanapun tiap-tiap orang punya proses untuk bertumbuh di dalam keberimanannya, di dalam satu panggilannya dalam melayani Tuhan. Ya, dalam menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan. Ya. Tetapi menarik sekali nanti kemudian di dalam pasal 15 sebetulnya itu akan dibahas untuk bagaimana pertikaian mereka, permusuhan atau perselisihan itu terjadi. Harap bersabar nanti saya pikir Pak Freddy, karena nanti kita juga akan menuju ke sana sebetulnya. Ya. Nah, inilah misi perjalanan Paulus yang pertama ya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka kembali ke Antiokhia? Tadi sudah perjalanan, tadi Pak Yudi sudah menggambarkan melalui peta tadi. Ya, kembali ke Antiokhia, lalu kembali mereka masuk dalam rumah ibadat. Waktu hari Sabat mereka kembali ke rumah ibadat, mengikuti ibadah di sana. Lalu ketika mereka ada di sana, orang-orang kemudian meminta mereka, kalau ada pesan, silahkan ya kalian sampaikan pesan kepada orang-orang di sini. Pesan itu untuk apa? Untuk membangun, untuk menghibur umat yang ada di sini. Tentu permintaan tersebut ya disambut baik oleh Paulus, oleh Saulus. Ya, disambut baik oleh Saulus, jangankan diberi kesempatan, tidak diberi kesempatan saja mereka akan terus memberitakan firman, memberitakan Injil. Apalagi diberikan satu panggung, diberikan satu kesempatan, ya seperti orang yang sedang ngantuk, ketika sudah ngantuk mau tidur ya diberi bantal, diberi kasur. Tentu ini gambaran ketika Paulus kemudian memberikan satu isyarat lalu menyampaikan khotbahnya atau menyampaikan pengajarannya.
Tadi sebetulnya sudah disinggung panjang lebar tentang pengajaran Paulus dalam pasal yang ke-13 ayat 16 sampai 41. Ya, ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, penjelasan atau pengutipan dari perjanjian lama. Ya, Saulus seorang yang menguasai hukum Taurat, menguasai Taurat. Pertama, kedua, dia berbicara kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang notabene-nya juga mereka tentu ingat sejarah dari nenek moyang mereka seperti apa mereka, sehingga dia memulai dengan bagaimana Tuhan memilih ya umat Israel menjadi umatnya melalui proses yang kemudian waktu mereka diperbudak di Mesir, yaitu yang diangkat oleh Saulus dalam bagian ini. Kemudian waktu pengajarannya, waktu dari Mesir, kemudian bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dituntun di padang gurun, lalu ketika mereka masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, bagaimana Tuhan membagikan tanah kepada mereka, membagikan ya wilayah-wilayah kepada mereka, lalu bagaimana Tuhan memberikan hakim-hakim kepada mereka untuk memerintah mereka. Tapi ketika zaman hakim-hakim kemudian ya umat juga tetap memberontak dan mereka meminta raja seperti bangsa-bangsa lain memiliki raja, maka mereka meminta raja, maka ya udah Saul yang mereka minta ya Tuhan perkenankan. Tetapi kemudian bagaimana Saul itu sebetulnya bukan raja yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan melihat ada sosok anak muda yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil untuk menjadi raja atas Israel, Raja Daud. Sehingga nanti bagian yang tadi dikutip oleh Freddy, sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Eri, mengaitkan bagian itu. Israel bangga dengan Daud, raja yang memerintah dengan gagah, dengan perkasa. Sehingga kemudian dari kerajaan Daud itulah kemudian ada janji juga. Akan datang seorang Mesias, akan datang seorang raja, akan datang seorang penyelamat, yaitu Kristus. Nah, ini sebagai pintu masuk bagi Saulus atau bagi Paulus untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu atau orang Israel yang mendengarkan khotbahnya. Dan bahkan kemudian pokok daripada pengajaran Saulus atau pokok daripada pengajaran Paulus di sini adalah Kristus. Dia tetap memberitakan Kristus, pusatnya tetap Kristus. Dia hanya memberikan satu sejarah, menggambarkan tentang seperti apa dan bagaimana mereka sampai tiba Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, tetap umat Israel tidak peduli. Dan bahkan Kristus datang, maka mereka menolak dia, mereka menyalibkan dia, mereka menyiksa dia, mereka membunuh dia. Pada akhirnya kemudian mereka yang pikir mereka berhasil dengan menyalibkan Kristus, dengan membunuh Kristus, lalu Kristus mati. Mereka pikir mereka sudah sukses. Paulus katakan, Allah membangkitkan dia. Dia itulah juru selamat. Dia itulah Mesias yang kami beritakan. Kami menjadi pemberita kebenarannya. Oleh sebab itu maka di sini kemudian Saulus juga mengingatkan tentang waktu dia berbicara mereka yang adalah keturunan Abraham dan juga yang takut akan Allah, yang bicara tentang keturunan Abraham, maka dia sedang bicara kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim diri keturunan Abraham, tetapi mereka yang takut akan Allah adalah orang-orang non-Yahudi yang sudah masuk ke dalam agama Yahudi. Oleh sebab itu, dia berbicara secara universal kepada orang-orang banyak pada waktu itu. Lalu bagaimana sikap orang Yahudi pada Yesus? Tentu, inilah yang kemudian Saulus sampaikan di dalam khotbahnya yang cukup panjang. Saya tentu tidak membahas terlalu panjang untuk bagian itu. Dan melihat dan mendengar apa yang Saulus sampaikan, apa yang kemudian Paulus khotbahkan, maka jemaat sangat berantusias sekali. Jemaat sangat bergairah mendengarkan. Ya, orang-orang yang takut akan Allah dan juga orang Israel. Kalau bicara orang yang takut akan Allah ini berarti orang non-Israel yang sudah menganut agama Yahudi. Maka mereka sangat antusias ketika mereka mendengarkan Saulus yang begitu luar biasa. Barangkali ya kalau zaman sekarang ya KKR-nya orang akan berkumpul mendengarkan. Tetapi menarik bahwa ya di dalam bagian ini mereka yang meminta supaya Paulus kembali memberitakan pokok-pokok ajaran. Dan di dalam ayat yang ke-44 digambarkan hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Begitu hausnya orang akan kebenaran Kristus. Begitu hausnya orang akan Injil. Begitu hausnya orang akan firman. Ya.
Dan tentu Paulus dan Barnabas lalu dikatakan di dalam bagian tersebut menasehati mereka supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia. Inilah sebetulnya dalam bagian ini, ya. Bagaimana mereka terus menasehatkan supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, apakah tidak ada tantangan? Ada. Ada tantangan lagi, tantangan dari orang-orang Yahudi. Ya, apa yang orang Yahudi alami, apa yang mereka lakukan ketika melihat orang banyak berbondong-bondong mendengarkan pengajaran Saulus dan juga pengajaran Barnabas yang disampaikan kepada mereka. Wah, orang Yahudi iri hati, ya. Orang Yahudi menghujat Paulus, orang Yahudi membantah Paulus. Ya, maka Paulus katakan, ini berita ini sebetulnya pertama-tama untuk kamu, hai orang-orang Yahudi, hai orang Israel. Harusnya kamu yang pertama menerima berita ini dan pertama mendengar berita ini. Tapi kamu menolaknya karena kamu merasa diri layak. Kamu merasa diri masuk surga, kamu merasa diri pasti diselamatkan. Kamu merasa diri keturunan Abraham. Kamu merasa diri punya agama. Sehingga Mesias, yaitu Kristus itu, kamu tolak. Sehingga diberitakanlah kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Menarik dalam bagian ini, maka sebetulnya dalam konteks zaman sekarang Paulus ini berbicara kepada gereja, berbicara kepada umat Tuhan, berbicara kepada orang-orang Kristen. Ya, jadi ini sebetulnya ingatkan kepada kita seperti apa kita sebagai orang percaya yang hidup di kekinian. Ya, oleh sebab itu kemudian apa yang di bagian ini pasal yang ke-13 ditulis, maka tentu apa yang Saulus sampaikan atau apa yang Paulus sampaikan bahwa kami tidak lebih dan tidak bukan. Kami hanyalah menjalankan mandat Tuhan, menjalankan perintah Tuhan yang mengutus kami, yang memanggil kami. Kami hanyalah pemberita kebenaran itu. Nah, ini menarik sekali bahwa bagaimanapun kita melihat Paulus, Barnabas, dan rasul-rasul yang lain selalu memusatkan pemberitaan mereka pada Kristus. Mereka tidak memberitakan tentang diri mereka, mereka tidak memberitakan tentang seperti apa mereka diberkati, menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi sehat, tidak. Mereka tetap memfokuskan mereka pada Kristus, kristosentris dalam pemberitaannya. Ya, dan orang-orang non-Yahudi, orang-orang bergembira sekali. Mereka memuliakan Allah, firman Allah semakin tersebar, firman Allah semakin menembus wilayah yang lebih luas lagi. Ya, barangkali kalau dalam zaman sekarang begitu cepatnya firman itu langsung viral di broadcast barangkali ya, entah melalui WhatsApp, melalui IG, melalui melalui Telegram, ya, melalui Line, melalui YouTube dan sebagainya. Sehingga kemudian terus-menerus firman tersebar. Saya pikir menarik bahwa panggilan orang percaya memang tidak bisa dilepaskan dari penginjilan. Penginjilan itu bukan saja kewajiban, tetapi sudah menjadi satu gaya hidup, satu bagian hidup dari orang percaya. Terlepas daripada seperti apa dan bagaimana dia menginjili, tentu banyak-banyak cara, banyak strategi. Ada yang memang orang khusus pergi misalnya memberitakan Injil kepada kelompok-kelompok tertentu, kepada suku-suku tertentu, kepada kaum-kaum tertentu. Tetapi sejatinya hari-hari hidup kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Pemberita Injil bukan saja kemudian kita harus menjangkau mereka yang saat ini belum Kristen, bukan hanya sekadar itu. Sebetulnya terlalu banyak juga orang yang menyebut diri Kristen, tetapi sejatinya mereka belum mengalami satu pertobatan yang sungguh. Mereka belum hidup dalam Injil, mereka belum menerima Injil. Apalagi kalau kita masuk ke daerah-daerah ya katanya Kristen ya, karena Kristen KTP, Kristen ikut orang tua, Kristen ikut kakek nenek, bapak mama, maka jadilah Kristen. Padahal tidak pernah mengalami satu pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kemudian biarlah hari-hari kita juga terus bergairah memberitakan Injil. Tadi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Freddy, tadi sudah disinggung oleh Pak Heri juga bahwa tentang hal itu bagaimana Paulus ingin mengaitkan
antara Kristus yang adalah juru selamat yang orang Yahudi salibkan itu, yang orang Yahudi bunuh itu tahu enggak kamu? Itu adalah dari keturunan Raja Daud. Misalnya, ya, itu dari keturunan Raja Daud yang dijanjikan Allah bahwa dari keturunan Daud ini, dari tunggul Isa ini akan muncul seorang pemimpin, akan muncul seorang raja, akan muncul seorang Mesias. Ya, tentu kalau secara garis keturunan kan itu udah saya pikir bahwa kita sudah memahami bagian tersebut. Ya, dari Abraham, kemudian bagaimana kalau bicara tentang dari Abraham nanti dalam Galatia, Paulus juga bicara tentang hal itu. Oleh sebab itu kemudian orang sangat bergembira, orang memuliakan Allah dan firman Allah semakin tersebar luas. Menarik kalau bicara tentang apa yang disampaikan tadi di dalam bagian pasal yang ke-13 ini secara khusus ayat-ayat yang terakhir. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Ketika orang yang tidak mengenal Allah dimaksudkan di sini adalah menunjuk kepada orang-orang non-Yahudi. Waktu mereka mendengar Injil yang diberitakan oleh Paulus, bahwa Injil itu juga adalah untuk mereka, maka mereka bergembira. Karena selama ini orang Yahudi berbicara kepada mereka bahwa orang non-Yahudi adalah orang kelas 2 sekian. Orang non-Yahudi adalah bukan orang yang dianggap sebagai orang yang menikmati anugerah dan karunia Allah. Tapi begitu mereka mendengar dari Saulus, mendengar dari Paulus ini, maka hati mereka yang menerima Injil, yang percaya kepada Kristus, lalu bergembira dan memuliakan Allah. Ini sebetulnya ya dalam bagian ini. Sehingga apakah kemudian dalam bagian ini lalu bagaimana sih dengan kaitannya dengan unconditional election, misalnya pemilihan yang tak bersyarat, ya. Betul bahwa Allah memilih bukan kemudian berdasarkan kriteria yang ada pada manusia, tapi berdasarkan pada kasih-Nya. Ya, berdasarkan pada kasih-Nya dalam kedaulatannya, dalam keagungannya, dalam kemuliaannya. Tidak ada intervensi manusia untuk mengintervensi Allah. Allah mau pilih siapa? Termasuk ketika dia mau pilih Saulus dan Barnabas untuk diutus, tidak ada intervensi dari teman-teman mereka. Atau dalam konteks Allah mau pilih siapa yang akan dia selamatkan. Tidak ada intervensi dari manusia. Maka dalam kedaulatannya lah dia memilih siapa yang akan dia selamatkan. Ya, kalau begitu kenapa sih kita mesti menginjil lagi, kan Allah sudah memilih. Nah, pertanyaan itu tentu sangat menarik sebetulnya kalau mengikuti konferensi yang dilakukan oleh Reform kemarin, salah satunya Pak Tong membahas bagian ini bahwa maka sebetulnya kalau orang menyadari bahwa dia adalah orang yang diberi kasih karunia oleh Allah untuk menikmati keselamatan, maka dia merasa kecewa, merasa binasa kalau dia tidak memberitakan Injil. Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Ya, kalau kita memberitakan Injil, apakah kita kemudian yang membuat mereka bertobat dan menerima Kristus lalu diselamatkan? Tidak. Allah yang membuat mereka. Roh Kudus yang membuat orang percaya. Tapi bersyukurlah kita kalau kita dipakai oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan bisa, maka Tuhan marah sama orang Yahudi. Tuhan bisa pakai batu, kok Tuhan bisa lahirkan anak-anak Abraham dari batu, dan bahkan Tuhan bisa pakai yang lain kalau Tuhan mau pakai. Tapi ketika Tuhan pakai kita untuk menjadi alat bagi Dia, memberitakan Injil kepada orang lain, maka bersyukurlah kita. Dilibatkan luar biasa oleh Tuhan. Sebetulnya itu yang ingin dipesankan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul